Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, kami mau wawancara lagi nih, eh, buat menggali data lebih dalam lagi sama lebih banyak lagi sih. Bisa Kak? Mangga, mangga. Boleh, boleh, Mas, boleh. Oke, ini gitu ya. Oke Kak, mungkin di sini nanti ada 5 pertanyaan. Ini Mm-mm. pertanyaan yang pertama nih, kami mau nanya, untuk bagaimana alur pembeli dalam membeli produk itu dari awal hingga ke proses pembayaran Kak. Alurnya ya. Ya, alur biasanya pembeli atau pelanggan itu ngebeli produknya kayak gimana Kak? Kita alurnya itu beberapa macam, Mas. Karena kita metode penjualannya itu dari berbagai cara. Itu yang pertama, alur yang pertama kita menggunakan ibu-ibu keliling. Jadi saya menitipkan barang atau produk ke ibu-ibu tersebut. Nah, ibu-ibu tersebut keliling Mhm, beberapa blog, nah, untuk menawarkan produk mhm, konsumen, nggak ketemu langsung dengan saya, jadi melalui betul. pedagang keliling atau reseller lah bahasanya. Cuman kalau reseller kan agak beda. Cuman ini pedagang keliling kan sistemnya konsinyasi juga, kita bareng-bareng membantu. Jadi kita titipkan ke pedagang keliling. Nah, pedagang keliling yang memasarkan produk kita ke blok-blok atau wilayah setempat. Hmm, Itu yang pertama. Itu iya. metode yang kedua, itu biasanya melalui sosial media. Mhm, Kalau yang tadi kan offline ya, iya. kalau yang kedua ini melalui online, itu biasanya pembeli langsung dengan saya. Hmm, Karena kebetulan pembeli ini mengetahui secara langsung promosi produknya dari iklan-iklan dari sosial media saya, Mas. Kayak misalkan kayak iklan di WA atau iklan di Facebook. Nah, si konsumen ini beli langsung ke saya. Jadi saya yang mengirimkan langsung kepada konsumen secara langsung. mhm, Kalau melalui sosial media. Ada juga yang melalui tadi toko-toko frozen food. Kita nggak cara langsung juga. Jadi kita titipkan barang. Nah, nanti konsumen nggak ketemu langsung dengan saya, tapi datangnya ke toko. Jadi konsumen nggak tahu kalau itu produk saya, karena konsumen nggak ketemu langsung dengan saya gitu. Tahunya di toko. Ada lagi juga melalui reseller. Dia tahu dengan saya karena jaraknya jauh, ongkos kirim juga jauh. Jadi dia beli ke reseller saya karena harganya juga nggak beda jauh. Nah, kebetulan dekat dengan reseller lokasi pembelinya. Jadi si pembeli ini atau konsumen ini belinya ke reseller saya. Kayak gitu, Mas. Itu yang pertanyaan pertama. oke. Kalau untuk biasanya pembayaran itu lewat online atau lewat offline gitu, Mas? Kalau penjual kita melalui offline yang menitipkan produk ke ibu-ibu tadi, itu biasanya itu dalam 1 minggu kan dia keliling itu 1 minggu 2 kali, setiap hari Senin dan Kamis. Nah, misalkan hari Senin pagi saya kirim produk, Mhm, nah setelah saya kirim produk, itu kan saya pulang. Nah, konsumen itu memasarkan. hmm, Nah, dari hasil uang penjualan di hari Senin itu, pada saat hari Kamis saya ngirim barang, nah nanti uang yang hari Senin tadi itu dikasihkan ke saya. Jadi pembayarannya melalui cash, kalau yang offline tadi. Nah, kalau yang melalui reseller, terus juga toko frozen food, itu rata-rata kebanyakan sih cash. Cuman
Ada juga yang melalui transfer. Transfer itu tapi bukan berarti nggak ketemu ya. Kita ketemu langsung dengan konsumen atau dengan reseller, tapi dia pembayarannya melalui transfer gitu. Kita juga bisa menyediakan. Barangkali menggunakan kris juga kita bisa menyediakan. Cuman kebanyakan sih pembayarannya cash, kebanyakan. Terus biasanya kalau KTD itu nyebarin informasi ke grup-grup kuliner di Indramayu itu informasi apa aja Kak yang KTD share itu di grup-grup kuliner Indramayu isinya? Hmm, kalau untuk kita promosi produk di grup-grup kuliner khususnya di wilayah Indramayu, saya biasanya yang kita promosikan itu produk yang jadi andalan kita. Misal, produk yang jadi andalan kita itu ikan filet. Kenapa yang saya tonjolkan itu? Karena untuk produk yang kategorinya umum, misalkan yang umum itu lele bumbu siap goreng atau nila bumbu siap goreng, itu kategorinya termasuknya banyak juga penjual-penjual yang lainnya yang saya banyak pesaingnya gitu di situ. Cuman saya strateginya itu saya menjual produk yang belum ada sama sekali di Indramayu. Nah, nanti pada saat saya sudah dapat nomor WA si konsumen, baru saya tawarkan. Mau sekalian ini enggak, mau sekalian lele bumbu enggak, mau sekalian nila bumbu enggak gitu. Cuman biasanya yang saya promosikan di grup-grup Indramayu itu, yang saya promosikan barang atau produk yang belum ada di Indramayu. Kayak contohnya lele filet, gabus filet, belut filet, itu nggak ada di Indramayu. Kebetulan nggak ada di Indramayu, jadi saya promosikan. Nah, emang sedikit peminatnya, karena itu kategorinya masih cukup mahal dengan harganya, tapi bagi orang-orang yang mau, yang tahu khasiatnya, yang tahu manfaatnya, nah dia minat. Nah, pada saat dia minat itu biasanya dia nanya sendiri, ada produk apa aja mas? Atau ada produk apa aja pak? Nah, kalau dia nggak menawarkan, biasanya saya tawarkan. Eh, Mas beli lele filet, mau sekalian lele bumbu nggak? Atau ada produk yang lain juga barangkali minat. Nah, baru konsumen kan tanya, ada produk apa aja? Jadi kita komunikasinya itu setelah konsumen minat dengan produk kita yang tadi. Karena kalau kita promosi di grupnya itu produk yang kategorinya umum, saya agak berat apa namanya pesaingnya cukup banyak. Jadi kita promosinya itu produk-produk yang memang belum ada di Indramayu. Jadi itu cukup cukup apa cukup membantu juga untuk pemasaran saya gitu mas. Berarti informasi yang Kak Teddy berikan di grup-grup kuliner itu udah bisa memenuhi keinginan Kak Teddy gitu ya, udah lengkap banget informasi yang disampaikan ya Kak. Lengkap, lengkap. Jadi saya promosi itu target marketnya kalau untuk promosi kebanyakan itu khusus untuk anak-anak usia 2 bisa sampai 10 tahun. Kenapa? Rata-rata 2 sampai 10 tahun itu anak-anak itu kan membutuhkan asupan protein dan kadang juga anak-anak susah makan ikan. Makanya saya promosi di anak-anak itu ada nih metode yang terbaru, ada nih alternatif untuk pengganti ikan yang masih utuh atau pengganti ikan yang banyak durinya. Terus juga bisa juga nih diolah jadi nasi tim, dicampur dengan bubur atau sebagainya tanpa anak mengetahui kalau itu ikan gitu. Jadi sebagai alternatif ibu-ibu yang pengen ngasih nutrisi harian atau protein harian anaknya bisa dengan cara olahan filet ini. Karena di usia tersebut anak-anak itu sangat membutuhkan asupan banyak protein, tetapi juga kita harus hati-hati juga karena kan anak-anak belum bisa memilah-memilih atau belum bisa membedakan itu duri atau bukan. Jadi saya target marketnya itu kebanyakan anak-anak gitu mas.
Cuman yang pembelinya ibu-ibu ya. Oh, Cuman targetnya anak-anak, cuman iya. pembelinya ibu-ibu yang mempunyai anak di usia 2 sampai 10 tahun. Itu Berarti pemasaran atau strategi yang bisa lakukan. berarti untuk pembeli kebanyakan memang ibu-ibu ya, Kak? Kebanyakan ibu-ibu. Nah, Hmm. tadi kan yang fillet itu untuk anak-anak. Jadi setelah kita komunikasi dengan konsumen, saya menawarkan juga ikan-ikan olahan yang bumbu siap goreng. Nah, tujuannya atau kita targetnya itu barangkali untuk ibunya atau untuk bapaknya. Karena yang siap goreng itu kan masih utuh ya, cuman sudah bersih. Jadi alternatif juga buat orang tuanya. Jadi bisa anaknya ya bisa dengan cara di lele fillet atau olahan ikan fillet tadi. Untuk orang tuanya juga kita menyediakan produk-produk yang bumbu yang siap goreng tadi. Oke, Kak. Untuk menurut Kak Teddy, kalau informasi apa yang paling penting di-share kepada pelanggan Kak Teddy gitu? Apakah itu termasuk kayak daftar produknya, daftar harganya, atau mungkin resep dan tips penggunaannya, Kak? Kalau pengalaman saya yang kalau yang udah saya lakukan, tadi informasi yang saya berikan ke konsumen gitu ya. Biasanya yang udah itu kita fokus, kalau promosi saya biasanya fokus di satu target. Misal targetnya kita khusus buat anak-anak, jadi kita biasanya promosi itu segala sesuatu ikan yang baik untuk anak. Di situ juga saya mencantumkan pada saat promosi, misal yang saya promosikan itu fillet ikan gabus. Nah, kenapa sih harus fillet ikan gabus? Apa sih kelebihannya? Apa sih komposisinya? Berapa sih proteinnya gitu loh? Berapa sih kebutuhan protein harian anak? Nah, kadang ibu-ibu juga nggak tahu berapa gram nih protein yang kita berikan untuk anak kita. Kadang-kadang kan orang tua dia yang penting makan gitu, yang penting makan. Padahal ada aturan-aturan khusus yang memang berlebihan juga kurang baik, kurang juga kurang baik gitu. Bagusnya kan standar. Kalau nggak salah, asupan protein itu khusus untuk anak-anak itu 1 sampai 2 gram per kilo berat badan anak. Jadi misalkan anak kita usianya misalkan 5 tahun dengan berat misalkan 15 kilo. Nah, berarti untuk minimal atau standarnya asupan nutrisi untuk anak itu per hari itu 15 gram. Nah, dari 100 gram lele fillet itu menghasilkan kurang lebih 18 sampai 20 gram dari 100 gram. Nah, berarti kan untuk memenuhi kebutuhan protein anak yang usia 5 tahun misalkan dengan berat 15 kilo tadi. Nah, berarti kan cukup kurang lebih per hari itu 100 gram ikan fillet. Kan dia 100% daging. Beda dengan 100 gram ikan utuh karena masih ada tulang dan kulitnya. Karena dari acuan 18 sampai 20 gram protein ikan itu acuannya kalau full daging. Jadi proteinnya 18 sampai 20 gram. Nah, berarti untuk 5 tahun misalkan dengan berat 15 kilo, nah itu cukup per harinya itu kurang lebih 100 gram. Itu bisa jadi olah apa aja untuk protein harian. Nah, itu belum termasuk misalkan ada tambahan telur atau ada tambahan lain. Itu 100 gram misalkan kalau full ikan setiap hari. Kalau misalkan dari perharinya itu ada telur juga atau ada protein dari ayam juga, itu kan bisa dikurangi kadarnya. Jadi bisa menyesuaikan dengan ada protein yang anak-anak makan. Itu pengetahuan-pengetahuan atau informasi-informasi yang belum banyak ibu-ibu tahu. Jadi kita edukasi terlebih dahulu berapa nih kebutuhan proteinnya, berapa nih protein dari ikan.
lele. Karena setiap produk ikan itu kan proteinnya berbeda-beda. Berapa nih protein ikan lele? Kita juga buka. Apa sih kandungannya? Terus juga termasuk ikan gabus juga berapa proteinnya? Apa sih kandungannya? Apa manfaatnya? Terus juga belut juga seperti itu. Jadi ibu-ibu tuh terbuka sedikit-sedikit kita terbuka bahwasanya kita informasikan apa sih manfaatnya, apa sih kandungan yang ada dalam ikan gabus yang tidak ada dalam ikan lele misalkan. Jadi konsumen itu bisa memilih sesuai selera anaknya. Kadang ada yang nggak suka lele misalkan bisa alternatifnya dengan protein dari gabus atau dari belut. Itu mas. Berarti mungkin rata-rata ibu-ibu itu minta diedukasi ya kak lewat WA itu ya. Iya, sebenarnya nggak jangan nunggu minta ya, karena kita sebagai penjual emang seharusnya tanpa perlu diminta pun seharusnya kita mengedukasi melalui promosi tadi. Jadi kita pertama sebelum promosi itu kita informasikan terlebih dahulu. Misal yang saya promosikan itu ikan filet gabus. Jadi saya informasikan detail tentang ikan gabusnya aja gitu loh. Berapa sih protein ikan gabus? Apa sih manfaatnya albumin gitu dalam ikan gabus? Apa sih manfaatnya untuk anak-anak? Apa sih manfaatnya untuk mempercepat penyembuhan luka? Nah, jadi sebelum konsumen beli, itu dia baca informasi dulu. Oh iya, manfaatnya ini loh. Jadi dia itu melihat promosi saya itu bukan melihat produk dulu, tapi melihat informasi terlebih dahulu. Informasi barang tentang barang yang kita jual atau produk yang kita jual. Jadi setelah konsumen tahu, nah baru konsumen itu biasanya baru beli. Beda dengan konsumen-konsumen yang sudah tahu manfaatnya, sebenarnya dia nggak pikir panjang baca informasi sebentar, dia langsung order. Kalau yang konsumen yang udah paham. Cuman karena banyak juga yang belum paham, jadi setiap promosi kita informasikan terlebih dahulu di awalnya. Nah, untuk biasanya saya promosinya itu informasi tentang produk. Nah, setelah informasi tentang produk, di bawahnya baru nih ada nih alternatif baru buat anak-anak yang susah makan ikan atau sulit makan ikan atau buat ibu-ibu yang takut duri apa namanya takut anaknya makan ikan tapi ada durinya gitu. Kita ada alternatif. Apa produknya? Filet ikan tanpa tulang, tanpa duri, tanpa kulit. Nah, jadi itu sebagai alternatif, ibaratnya solusi bagi ibu-ibu yang mempunyai kendala tadi, yang anak-anaknya belum bisa makan ikan banyak atau masih belajar makan ikan. Nah, kita kasih solusi tersebut. Kalau biasanya pelanggan selain itu kak selain nanya edukasi pelanggan tuh nanya apa lagi kak selain itu ada lagi nggak kak kira-kira? Biasanya kalau pelanggan itu nanya paling dibikin apa ya? Nah, itu. Karena itu kan masih kategorinya produk-produk baru yang ditambah ibu-ibu juga kan kebanyak juga yang nggak ngerti cara ngolahnya. Nah, biasanya saya kasih saran itu nanya dulu, ibu-ibu anaknya usia berapa? Misal usia 2 sampai 4 tahun. Nah, biasanya kita sarankan itu di tim atau dikukus karena untuk menghindari minyak. Nah, setelah di tim atau dikukus itu kan sudah matang. Itu bisa dicampurkan dengan nasi atau dicampurkan dengan bubur. Itu biasanya ibu-ibu yang ditanyakan. Cuma kalau ibu-ibu yang sudah tahu, yang sudah mengerti itu biasanya dia udah beli aja gitu, nggak ada pertanyaan. Karena banyak juga sih ibu-ibu yang ngerti gitu ini harus diapain. Karena kebanyakan kan kalau untuk usia 2 sampai 4 tahun rata-rata kan dibikin bubur gitu ya. Jadi biasanya ikut di blender gitu sama sayuran atau sama nasi, nanti baru disaring kasihin ke anak gitu. Biasanya untuk anak-anak yang belajar
makan ikan. Oke Kak, mungkin itu aja dulu informasi yang kami tanyakan. Sudah cukup sih Kak, udah menjawab semuanya. Oke. Siap. Terima kasih banyak Kak Teddy atas waktunya untuk diwawancarai. Sama-sama Mas Jahran. Ya, Kak Teddy. Ya, Kak. Oke Kak, terima kasih ya Oke, Kak. ya Ya. sama-sama. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Canggung banget aku anjir. Ah, nggak fokus wawancara sambil mikirin pertanyaan, makanya minta bantuan dulu. Udah? Cuma itu doang. Maksudnya kita tuh kayaknya